أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah telah ada pengakhiri kita Ustaz Dr. Abdullah Doi Hafizahullah Ta'ala, dan beliau di hari Ahad ini akan menyampaikan kajian umum dengan judul Buah Manis Nama Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Pada bapak-bapak yang masih di dapur, Bapak Ibu harap untuk datang dan mendekat, dan juga harap untuk berhenti berbicara. Jazakallahu khairan. Kajian akan mulai sekarang insyaallah sampai pukul 2 sore karena anak-anak akan keluar dari kelas-kelasnya. Pada Ustaz, kami silakan Pak Yatafadhal Mashkura. Ya. Enggak ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk kita semuanya pertemuan pada siang hari ini. Dan insyaallah kita akan berbicara tentang salah satu di antara nama Allah Azza wa Jal, Ar-Razzaq. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan kita di antaranya adalah supaya kita
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara sebab kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Orang yang mengenal Allah maka akan bertambah keimanan dan juga ketakwaannya, ketundukan dan ketawakalannya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya maka akan semakin cinta kepada Allah, semakin sejahtera dan tenang hatinya. Dan sebaliknya, orang yang jauh dari Allah dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala atau kurang mengenal Allah, maka sesuai dengan kadar jauhnya dia dari Allah, tidak kenalnya dia terhadap Allah, maka akan semakin sengsara hidupnya. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya melalui nama-nama dan juga sifatnya. Allah sebutkan bahwasanya di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Malik, Al-Alim. Dialah yang maha merajai, dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha memaafkan, mengampuni. Allah sebutkan nama-nama dan juga sifatnya supaya kita mengenal Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan ciptaan-ciptaannya. Allah ciptakan segala sesuatu, langit, bumi, udara, diri kita sendiri, dan Allah berikan kita pendengaran dan juga penglihatan supaya kita melihat sendiri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluk-makhluk tersebut. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin bahagia. Semakin seseorang tidak mengenal Allah, maka akan semakin sengsara hidupnya. Dan Nabi SAW mendorong kita untuk mengenal Allah melalui nama-nama yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengihsa'nya, dan ihsa' maksudnya adalah menghafalnya, memahami maknanya, mengamalkan isinya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena dengan kita memahami nama Allah, maka kita akan memahami siapa Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang habis jatahnya di dunia, meninggal dunia, masuk ke alam barzakh, dia akan ditanya oleh Allah, di antaranya adalah tentang ma'rifatullah. Datang 2 orang malaikat bertanya tentang 3 perkara. Pertanyaan yang pertama adalah man rabbuk? Siapa Rabbmu? Kenal tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau dia di dunia lalai, lupa dengan yang telah menciptakan, lupa dengan akhirat. Dia cuma kenal
perkara-perkara yang zahir dari perkara dunia, kemudian habis waktunya, datang ajalnya, sementara dia tidak mengenal Allahu Rabbul Alamin. Kalau kita berusaha untuk mengenal teman-teman yang ada di sekitar kita, si fulan, yang sama-sama satu masjid, satu aktivitas, dan kita merasa aib apabila sudah sering ketemu tetapi kita tidak mengenal orang tersebut. Lalu bagaimana seorang hamba yang setiap hari dari semenjak dia berada di dalam perut ibunya, nikmat Allah sampai kepada dirinya. Kemudian hidup di dunia diberikan rezeki oleh Allah, keluar dari dunia dalam keadaan dia tidak mengenal Allahu Rabbul Alamin. Tentunya ini adalah sebuah kekurangan yang sangat kurang, aib yang besar. Kalau sampai seseorang tidak mengenal Rabb-nya sendiri, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak beriman Subhanahu wa taala. Beberapa menit ke depan kita ingin mempelajari satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita mengenal siapakah Allahu Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita. Nama Allah tersebut adalah Ar-Razzaq, yang artinya adalah yang maha memberikan rezeki. Ar-Razzaq di dalam bahasa Arab ini adalah sighah mubalaghah. Sebuah kata yang menunjukkan sesuatu yang sangat berlebih. Diambil dari kata razq. Wazannya adalah fa'al. Ar-Razzaq. Para ulama mengatakan bentuk ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang banyaknya, menunjukkan tentang terus-menerusnya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberikan rezeki, maha dari sisi apa? Dari sisi banyaknya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, dan dari sisi terus-menerusnya, tidak berhenti. Setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak terlepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki secara bahasa adalah segala sesuatu yang diambil manfaatnya oleh manusia, baik berupa sesuatu materi, makanan, minuman, uang, atau maknawi. Rezeki kadang berupa materi, kadang berupa maknawi. Seperti apa misalnya rezeki ilmu. Orang dapat ilmu, paham sesuatu, itu rezeki. Atau kesehatan. Ini juga bagian dari rezeki. Dan setiap kita di dalam hidupnya tidak terlepas sedikit pun, sekejap pun dari rezeki Allah Subhanahu wa taala.
Tidak bisa seseorang dalam sekejap apapun terlepas dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehat ini rezeki. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat rezeki. Jantung kita berdetak rezeki. Ada sebagian subhanallah mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengembalikan pendengaran beliau. Ya, tiba-tiba tidak bisa mendengar. Tiba-tiba senyap dunia. Tidak mendengar suara istrinya, suara anaknya, tidak mendengar suaranya sendiri. Teman, ya, dai. Seandainya anak sebutkan namanya, antum tahu. Sedih, apakah saya masih bisa ceramah atau tidak? Orang mau menjelaskan bagaimana keadaan beliau, tidak bisa dengan suara, harus dengan tulisan. Sedih, apakah masih bisa menyampaikan kepada manusia agama Allah Azza wa Jalla atau tidak? Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tidak bisa mendengar. Setelah dicek, diagnosa oleh dokter, ini harus dioperasi, yang membutuhkan uang mungkin sampai 1 miliar. Dengan risiko yang ada. Subhanallah. Pendengaran yang kita miliki bisa dihargai dengan 1 miliar. Mungkin seseorang akan melakukan apa saja, membayar apa saja, meskipun harus berhutang, demi untuk bisa mengembalikan pendengaran yang dia miliki selama ini. Itu baru pendengaran saja. Mata yang dia miliki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang harganya tidak bisa dihitung dengan harta dunia. Seorang raja ketika berhadapan dengan seorang ulama yang ingin memberikan nasihat, ditanya, dia ingin sebuah nasihat dari ulama tersebut. Maka ulama tersebut bertanya, seandainya engkau tidak bisa melihat dan tidak akan kembali penglihatanmu kecuali dengan engkau menyerahkan separuh dari kerajaan, ya, dengan tanahnya, sungainya, kota-kotanya, desa-desanya. Tidak akan kembali penglihatanmu kecuali engkau menyerahkan separuh dari kerajaanmu. Apakah engkau akan berikan? Dia mengatakan, iya. Akan dia berikan separuh dari kerajaannya demi untuk mengembalikan penglihatannya. Tapi seandainya satunya tidak akan kembali kecuali dengan engkau menyerahkan separuh kerajaan yang lain, apakah engkau akan berikan? Iya, aku akan berikan. Karena nikmat bisa melihat pemandangan yang indah, bunga, musim semi, musim dingin, bisa melihat anak, bisa melihat keluarga, melihat jalan, melihat dunia. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa itu semuanya adalah bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ar-Razzaq, kalau kita kembali kepada bahasa Arab, menunjukkan tentang banyaknya dan menunjukkan tentang terus-menerusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Sehingga dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Dialah yang maha memberikan rezeki. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama ini. Di antaranya adalah firman Allah, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah SWT, dialah yang maha memberikan rezeki.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha memberikan rezeki. Yang banyak rezekinya, yang terus-menerus dia memberikan rezeki. Di antara hal yang menunjukkan betapa Maha memberikan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menulis rezeki masing-masing dari makhluknya sebelum mereka ada. Allah Subhanahu wa taala telah menulis masing-masing rezeki dari makhluknya sebelum mereka diciptakan, sebelum ada wujudnya di dunia ini. Bahkan jauh sebelum mereka diciptakan. Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menulis takdir bagi para hamba, termasuk diantaranya dalam masalah rezeki. Allah telah menulis takdir-takdir bagi mereka 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kita sudah di tahun 2000 sekian. Kapan diciptakan langit dan bumi? Sudah sejak tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang lalu. Sebelumnya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, rezeki kita masing-masing sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditulis. Allah sudah tulis si fulan hidup selama sekian tahun, rezekinya adalah sekian. Si fulan hidupnya sekian tahun dan rezekinya adalah ini, dan ini. Sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan sebelum kita ada, rezeki-rezeki tersebut sudah disiapkan oleh Allah. Yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan habis rezeki tersebut dan masing-masing akan mengambil masing-masing dari rezekinya. Ketika mereka sudah waktunya ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan sampai kepadanya sedikit demi sedikit rezeki yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz mulai semenjak dia 4 bulan atau sebelumnya dia berupa daging mengalir kepadanya nutrisi dari ibunya, darah dari ibunya, oksigen dari ibunya, maka itu semua adalah bagian dari rezeki yang sudah Allah SWT tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Semakin dia besar, semakin banyak kebutuhannya. Semakin Allah SWT tambahkan, berikan rezeki tersebut sesuai dengan yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Keluar dari perut ibunya, dia menyusu, dia memakan makanan yang lembut, kemudian setelah itu berkembang dan seterusnya, sampai dia memakan makanan orang dewasa, dia mandiri, kemudian sampai dia meninggal dunia, tidaklah dia meninggal dunia kecuali seluruh rezeki yang Allah tulis sampai kepadanya sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan tertukar.
rezeki seseorang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang lain. Tidak mungkin dia bisa menambah. Bagaimanapun dia berusaha, bekerja, siang dan malam, semangat, rakus, tamak untuk mendapatkan dunia, tidak akan mungkin lebih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tulis. Itu saja yang akan dia dapat. Dan tidak mungkin dia meninggal dunia kecuali rezeki yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Misalnya dia akan memakan sesuap nasi yang berasal dari India misalnya. Dan itu sudah Allah siapkan. Butiran nasinya yang mana, butiran nasinya dulu ditanam di mana, sudah Allah siapkan untuk si fulan, maka dia tidak akan menghembuskan nafas yang terakhir sampai rezeki yang terakhir tersebut masuk ke dalam mulutnya. Allah akan jadikan di sana kejadian, peristiwa sehingga akan bertemu antara orang tersebut dengan nasi tersebut. Entah itu dia yang berangkat, mendekat, atau nasi tersebut yang Allah SWT datangkan kepada orang tadi. Kalau dia sudah memakannya, dan itu adalah rezeki yang terakhir, maka sudah selesai umur dia di dunia. Demikian Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, dialah yang telah menanggung rezeki para hambanya bahkan sebelum mereka diciptakan, sebelum mereka ada di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berbagai cara untuk mendapatkan rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta dan dialah yang ahsana kulla syai'in khalaqah, yang sempurna di dalam menciptakan. Allah tuliskan bagi mereka rezeki dan Allah berikan masing-masing alat yang dengan alat tersebut dia mampu untuk mendapatkan rezeki tadi. Burung yang mereka tentunya tidak seperti kita, ya, tidak sebesar kita, hanya memiliki paruh, dua kaki, tapi dengan apa yang Allah SWT berikan, dia memiliki sayap, memiliki paruh, dua kaki yang dia miliki, maka dia keluar dari sarangnya, terbang, mencari biji-bijian, serangga, dan lain-lain, kenyang, dan dia pun bisa pulang membawa rezeki tersebut untuk anak-anaknya. Allah berikan kepadanya cara bagaimana dia untuk bisa mendapatkan rezeki dengan alat yang Allah SWT berikan kepada dirinya. Sehingga dia pun hidup berbahagia bersama anak-anaknya. Ular yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki. Meskipun demikian, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan keadaan ular yang seperti itu, dia bisa mendapatkan rezeki. Ya, dia memiliki badan yang demikian fleksibelnya, dan dia bisa melompat, dan Allah SWT berikan lidah, Allah SWT ciptakan di sana bisa, dan dia bisa melingkarkan tubuhnya di mangsanya. Terkadang mangsanya lebih besar daripada dia, dia bisa melumpuhkan. Allah berikan di sana sebab-sebab yang dengan sebab-sebab tersebut makhluk tadi bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan laut yang mereka berada di dasar samudra, matahari tidak sampai ke
dasar laut tersebut. Gelap gulita. Di sana ada makhluk-makhluk Allah yang hidup di dasar laut. Bagaimana mereka hidup? Padahal di sana tekanan luar biasa. Dan kalau kita sampai ke dasar sana, mungkin kita langsung nggak lama hidupnya, pecah gendang telinga kita. Tapi di sana ada makhluk-makhluk Allah SWT yang berupa ikan, plankton, yang mereka mendapatkan rezeki berupa makanan. Dari mana asalnya? Yang turun dari permukaan laut. Jadi di atas ada yang mati, maka dia akan turun ke bawah. Allah SWT akan mengirimkan hewan-hewan tersebut ke bawah sehingga yang di bawah pun mereka mendapatkan rezeki. Allah sudah tulis rezeki bagi mereka. Dan Allah akan sampaikan kepada mereka meskipun mereka berada di dasar laut yang paling dalam. Laba-laba Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemampuan untuk menangkap mangsa dengan sarangnya. Tidak perlu dia berburu jauh, dia tinggal karena Allah SWT jadikan di dalam dirinya ya semacam ya, zat atau tali yang dengannya dia bisa membuat jaring. Kemudian dia menunggu serangga yang lewat, dan setelah datang serangga yang terperangkap, barulah dia bisa menyalahkan. Maka di sana ada hewan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan cara untuk mendapatkan makanan adalah dia bisa berdiam diri seperti tongkat. Dia berdiam diri seperti tongkat. Jadi kalau burung atau serangga berhinggap di atasnya, kita tidak tahu bahwa itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Azza. Sehingga apabila ada burung yang berhinggap di atasnya, maka dia akan segera menyantap burung tersebut. Itu di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk. Dan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempurnaan dalam banyak. Diberikan kita peralatan yang lengkap untuk mendapatkan rezeki, tangan, kaki yang bisa kita gunakan untuk banyak hal, dibentuk oleh Allah SWT, diciptakan sedemikian rupa sehingga tangan bisa untuk mengangkat, bisa untuk menyetir mobil, bisa untuk menggendong, bisa untuk menyeret, menulis, dan melakukan berbagai hal. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha memberikan rezeki di antaranya yang pertama,
menjadikan seseorang tentram hatinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia memahami makna Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki. Dan sudah ditulis rezeki kita, maka akan menjadikan hati seseorang tenang. Tidak gundah gulana. Karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana memberikan rezeki kepada masing-masing makhluk tadi, biarlah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan rezeki kepada kita. Sehingga dia pun tentram di dalam kehidupan dia, meyakini firman Allah Azza wa Jalla, "Man dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada hewan yang melata di atas bumi ini kecuali atas Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dan menjadikan dia bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Ini buah manis. Bergantung kepada Allah di dalam masalah rezeki. Tidak bergantung pada instansi, tidak bergantung kepada majikan, tidak bergantung kepada tempat, tidak bergantung kepada kesehatan jasmani dia, tapi dia bergantung di dalam masalah rezeki hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kadang seseorang dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, Allah berikan rezeki. Gemuk seperti yang lain, sehat. Tinggal di sebuah daerah yang terpencil, Allah berikan rezeki kepada dirinya. Maka menjadikan dia bertawakal, bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada apapun selain Allah Azza wa Jalla. Di antara buah manisnya, bahwasanya ini menjadikan seseorang tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menanggung rezeki bagi makhluk, maka dia pun akan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang telah menanggung rezeki bagi makhluk-makhluk. Dan dengan dia bersyukur, ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan kepada diri. Di antara buah manisnya, kalau kita semua dan masing-masing menyadari bahwasanya Allah SWT dialah yang maha memberikan rezeki, ini akan menjauhkan kita dari rasa iri dan juga dengki. Ketika dia melihat dirinya sendiri mendapatkan rezeki, kemudian melihat orang lain, tetangga, teman, juga mendapatkan rezeki, dan mungkin lebih banyak rezekinya daripada kita. Maka dia sadar bahwasanya Allah SWT yang memberikan, dan bahwasanya Allah SWT ketika memberi kepada teman kita, tetangga kita, rezeki tersebut adalah dengan hikmah, dan sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana tersisa di dalam diri seseorang dengki kepada orang lain? Karena dia sadar Allah yang memberikan rezeki kepada orang tersebut, dan ketika Allah SWT memberikan rezeki, Allah memberikan rezeki dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki bagi sebagian orang, dan Allah sempitkan rezeki bagi sebagian orang. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dia sadar Allah SWT dialah yang meluaskan, melapangkan rezeki bagi sebagian, dan Allah SWT dialah yang menyempitkan rezeki bagi sebagian orang. Kembali kepada
Allahu Rabbul Alamin. Di antara buah manisnya adalah menjadikan seseorang bersemangat untuk berusaha. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, dialah yang memberikan rezeki. Betul Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, menulis, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada manusia alat yang dengannya dia bisa mendapatkan rezeki. Diberikan akal, diberikan kecerdasan, tangan, kaki, supaya dia berusaha. Maka dia pun menjadi seorang muslim yang giat, tidak bermalas-malasan, menyadari bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang menyuruh kita untuk berusaha dalam mencari rezeki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Apabila sudah selesai salat, yaitu salat Jumat, maka adalah kalian menyebar dan carilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu carilah rezeki. Berdagang, ngantor. Dan para nabi dahulu bekerja. Nabi Zakaria sebutkan dalam hadis bahwasanya dahulu beliau adalah seorang tukang kayu, mebel. Nabi Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya beliau pernah menjadi seorang penggembala selama 8 tahun. Kemudian setelahnya beliau menikahi putri dari yang memiliki kambing-kambing tersebut. Bekerja, menggembala. Nabi SAW juga demikian. Allah SWT dialah yang maha memberikan rezeki dan Allah jadikan di sana sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut. Di antara buah manisnya adalah menjadikan kita berdoa di dalam mendapatkan atau dalam usaha mendapatkan rezeki tersebut. Karena dia sadar rezeki ini berasal dari Allah. Maka dia berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, Allahumma rzuqni, berikan saya rezeki yang halal. Mengapa dia berdoa kepada Allah supaya diberikan rezeki? Karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq dan rezeki adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla semata. Di antara buah manisnya, kalau kita sadar bahwasanya Allah SWT dialah yang maha memberikan rezeki, menjadikan kita mudah untuk berderma, mudah untuk memberi kepada sesama. Kenapa demikian? Karena Allah SWT yang telah memberikan rezeki kepada kita dan menyuruh kita untuk berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami rezekikan kepadamu, mereka berinfak. Maka dia akan menginfakkan dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyuruh kita untuk berinfak, dialah yang akan mengganti rezeki tersebut. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya apa yang kalian infakkan, maka Allah SWT yang akan menggantinya. Fahuwa yukhlifu, maka dialah Allah SWT yang akan menggantinya. Sehingga dia terjauhkan dari rasa bakhil. Karena orang yang bakhil, pelit, itu dia, kalau kita perhatikan keimanannya, ini sangat lemah. Seakan-akan rezekinya itu saja. Tapi orang yang beriman dan yakin bahwasanya Allah SWT akan mengganti, apalagi di dalam pintu-pintu kebaikan, berinfak untuk masjid, berinfak untuk bersedekah untuk orang yang miskin, maka dia akan dengan mudahnya dia berikan sebagian rezeki
tersebut. Dan yakin bahwasanya Allah SWT yang maha kaya, yang maha memberikan rezeki akan kembali memberikan rezeki kepada seseorang. Setiap hari turun 2 malaikat, satunya berdoa meminta kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti. Ya Allah, berikan orang yang berinfak ganti. Jadi apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya yang Allah infakkan, yang kita infakkan adalah infak yang kita keluarkan untuk keluarga kita. Untuk makan anak, makan istri, biaya tempat tinggal, biaya sandang. Maka itu adalah kewajiban seorang suami, seorang kepala rumah tangga, apabila dia di dalam melaksanakan itu semuanya berusaha untuk lillahi azza wa jal, maka dia akan mendapatkan pahala dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah manisnya adalah menjauhkan kita dari ketergantungan kepada makhluk. Tidak perlu apabila sudah yakin bahwasanya Allah SWT dialah Ar-Razzaq, takut kehilangan peluang, jabatan, pengaruh manusia, dan lain-lain. Di antara buah manisnya, menjadikan seseorang qanaah. Jauh dari rasa tamak. Dia akan merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya hari ini, besok Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepadanya, Allah Subhanahu wa taala juga yang akan memberikan rezeki kepada anak-anaknya. Sebagian orang khawatir nanti anakku bagaimana? Bagaimana masa depannya? Seandainya saya meninggal, saya punya pekerjaan, sementara dia sekarang belum terlihat. Tahuilah bahwasanya Allah SWT yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan pekerjaan kepada kita, dialah juga yang akan menanggung, yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Di antara buah manisnya adalah menguatkan iman dan ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara buah manisnya adalah menjadikan kita konsentrasi, fokus di dalam menjalankan syariat. Orang yang tenang hatinya, rezeki sudah ditanggung oleh Allah, maka dia akan fokus untuk beribadah. Dia akan fokus untuk sholat, menjaga sholat 5 waktunya, dia akan rajin membaca Al-Quran, dia akan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena dia tahu bahwa rezeki sudah ditanggung oleh Allah, sementara dia diperintahkan untuk melakukan berbagai ibadah. Dia fokus untuk beribadah dan yakin bahwasanya rezeki sudah ditentukan dan sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, maka akan menguatkan dia untuk bersabar dalam menghadapi berbagai kesulitan. Sulit dalam masalah ekonomi, sempit rezekinya, dia ingat Allah SWT adalah Ar-Razzaq, dia yakin bahwasanya tidak mungkin dia meninggal dunia sampai dia menerima seluruh rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara buah manisnya adalah seseorang menyadari bahwa rezeki itu bukan hanya materi. Antum sehat, itu harganya sudah tidak dihitung dengan uang. Jantung antum dalam keadaan normal, berdetak, memompa, itu adalah harga yang tidak bisa dinilai. Ya, sebagian orang sudah diuji oleh Allah SWT dengan lemahnya jantung. Sehingga perlu dia sesuatu untuk menguatkan sekali-kali. Apabila jantungnya tiba-tiba drop, maka perlu dia alat tersebut, dan itu harganya juga tidak murah. Allah SWT berikan kita kesehatan. Kita diberikan keluarga, diberikan anak, itu juga harga yang tidak terkira. Banyak orang yang belum memiliki anak, dia berusaha untuk mendapatkan anak,
pergi ke sana, ke sini, ke luar negeri. Rela dia untuk menjual tanahnya, menjual mobilnya demi untuk bisa melihat darah dagingnya, ingin dipanggil sebagai seorang ayah maupun seorang ibu. Ilmu yang bermanfaat, ini adalah bagian dari rezeki. Hidayah yang sekarang kita ini rasakan, hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah, ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung dengan harta dunia. Semua kita, insya Allah, apabila kita ditawarkan antara dunia dan seisinya, tapi dengan syarat meninggalkan Islam, atau dia tetap di atas keislaman, tapi dia dalam keadaan fakir, misalnya kita tidak akan ragu-ragu untuk memilih keislaman, dan kita akan tinggalkan dunia dan seisinya. Ini menunjukkan bagaimana besarnya nikmat hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Para ikhwah dan juga para akhwat rahimani wa rahimakumullah, itu secara singkat buah manis dari nama Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq. Semoga dengan demikian kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan antum perhatikan, kita baru berbicara tentang satu nama saja, betapa banyak ketenangan hati, ketentraman jiwa yang kita rasakan. Lalu bagaimana seandainya seorang mengenal Allah lebih dalam daripada itu? Sehingga semakin seseorang mengenal Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin bahagia hidupnya, semakin tentram jiwanya, semakin dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan, dan waktu sudah menunjukkan pukul 2. Wallahu a'lam, ada pertanyaan atau tidak? Atau dicukupkan? Ya. Silakan, Pak. Nama-nama Allah dijadikan nyanyi-nyanyi ngasih boleh nggak? Gimana hukumnya? Kan sering ada sebelum ngasih gitu nyanyi yang pakai nama Allah gitu. Ya. Bisa dengan cara yang lain. Apabila seorang ingin menghafal nama Allah, bisa dengan cara yang lain. Nah, seandainya, alhamdulillah kita insya Allah bisa ya setiap hari menghafal satu nama saja. Ya, tiap hari satu nama saja, tidak usah banyak-banyak. Maka dalam waktu 3 bulan kita bisa menghafal seluruh nama Allah Azza wa Jalla yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Hari ini Ar-Rahman, besok Ar-Rahim, Al-Malik, dan setiap hari kita ulang dari awal, maka insya Allah dalam waktu 3 bulan kita hafal. Ada di antara kita mungkin yang bisa 2 nama dalam 1 hari. Berarti berapa bulan? Ya, 1,5 bulan. Dia bisa 3 nama, maka dalam waktu 1 bulan dia bisa menghafal nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk nasyid maka kita jauhi yang demikian, kita bisa menghafal dengan cara yang lain. Dan tentunya supaya dia mendapatkan manfaat, seorang menghafal dan berusaha untuk memahami maknanya. Nah, baik. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For degene in geen chemisch spray, hij kon een beetje iets samenvatten. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. De ustad vertelde over een van zijn naam.